Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bertiga CGP Angkatan 9 Kabupaten Nrekang. Saya Sariba UPT SDN 195 Buntampang dan teman saya Eviani dari UPT SDN 120 Baroko. dan teman saya Nur Hamida dari UPT SDN 150 Baibo, Kabupaten Nrekang. akan melakukan praktik coaching dalam 3 siklus. Selamat Selamat menyaksikan. menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Iba. Waalaikumsalam Ibu Erwi. Hari ini Ibu Iba akan melaksanakan coaching ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching. Boleh kan Bu? Ya, tentu saja boleh. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik yang ada. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Iba ajukan. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya? Iya, boleh dong. Kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, dalam proses coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi inti dari coaching. Yang pertama kehadiran penuh, Ya. kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi kompetensi yang ingin kembangkan ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, gitu. Dari ketiga kompetensi ini, adakah yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Iya, betul. Yang ingin saya kembangkan secara lebih spesifik itu adalah yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, jadi yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, indikator ketercapaian dari coaching ini apa, Bu? Nah, nantinya setelah selesai melaksanakan coaching ini, saya berharap coaching dapat mengembangkan kompetensinya, terutama dalam menemukan ide-ide atau solusi, serta dia bisa menemukan langkah atau rencana aksi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Begitu. Jadi indikator ketercapaian itu ketika nanti coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki untuk menemukan solusi, langkah-langkah dan rencana untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Iya, betul Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Silakan. Assalamualaikum Ibu Iba. Waalaikumsalam Ibu Mida. Apa kabarnya Bu hari ini? Baik Bu, kita Bu bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu ini Ibu ada waktu yang sedikit untuk berbincang-bincang dengan saya? Iya, tentu saja ada Bu Mida. Memangnya ada apa Bu? Iya nih Bu, ada sedikit permasalahan saya di dalam kelas Bu. Bisa kan Bu? Ya, tentu saja bisa Bu. Kebetulan saya lagi tidak sibuk. Memangnya setelah berbincang dengan saya, hal apa yang Ibu Mida harapkan? Alhamdulillah ya kalau Ibu bisa ya. Ibu Iba yang ingin saya harapkan ke depannya itu ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Oh begitu. Bisa Bu Mida cerita sedikit masalah apa yang Ibu Mida hadapi? Begini, di dalam kelas saya Bu ada beberapa murid yang kesulitan memahami pelajaran yang saya sampaikan Bu. Oh itu masalahnya. Masih ada beberapa murid yang belum memahami pelajaran yang disampaikan. Bu Mida boleh cerita sedikit selama ini bagaimana cara Ibu menghadapi murid yang mengalami kesulitan belajar tersebut? Yang saya lakukan selama ini Bu tuh salah satunya yang pertama yaitu mengulang kembali materi pelajaran yang sudah saya ajarkan. Kemudian yang kedua yaitu
sebagai guru kita harus menciptakan suasana yang nyaman. Yang ketiga itu memberikan motivasi belajar. Oh begitu. Dari cerita ibu, saya dengar ada salah satu langkah yang ibu ambil yang menarik bagi saya, Bu, yaitu ibu memberi motivasi belajar ya, Bu. Selama ini dalam memberikan motivasi belajar, pendekatan seperti apa yang ibu lakukan agar murid tersebut semangat untuk belajar? Pendekatan yang saya lakukan Bu yaitu pendekatan secara personal, Bu. Oh, pendekatan personal ya. Terus bagaimana cara ibu melakukan pendekatan personal tersebut? Salah satunya dengan memanggil murid tersebut di waktu luang untuk menanyakan mengapa murid saya tersebut tidak memahami pelajaran yang saya sampaikan. Oh, memanggil Iya, murid Bu. di waktu luang itu salah satu cara yang sudah sering dilakukan oleh seorang guru. Nah, kedepannya Bu Mida, apakah ada acara lain yang Ibu Mida rencanakan untuk dilakukan selain melakukan pendekatan personal? Cara lain Bu, iya ada Bu. Saya akan menerapkan pembelajaran yang berinovatif Bu. Oh, pembelajaran inovatif. Terus boleh Ibu Mida sampaikan sedikit yang inovatif, yang bagaimana yang Ibu Mida maksud? Contoh inovatif yang saya maksud Ibu yaitu menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariatif. Salah satunya adalah metode eksperimen Bu. Oh, jadi Ibu akan melakukan metode eksperimen. Apakah Ibu yakin dengan menggunakan metode atau model ini murid-murid Ibu akan mampu memahami materi pelajaran yang Ibu sampaikan? Iya, saya yakin Bu, karena saya menggunakan metode eksperimen ini, murid bisa secara langsung melakukan percobaan dan membuktikan sendiri konsep atau materi yang mereka pelajari. Nah, rencana yang sangat bagus, Bu. Nah, kapan Ibu akan menerapkan metode ini? Secepatnya Bu, insya Allah saya akan lakukan di esok hari Bu. Oh, dari rencana yang Ibu sampaikan, saya dengar berarti Ibu sudah ada gambarannya tentang bagaimana mengatasi murid yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Iya Bu, iya Bu. Nah, Bu Mida, dalam menjaga komitmen Ibu terhadap rencana ini, siapa saja yang akan Ibu Mida libatkan agar tujuan Ibu ini bisa tercapai? Dan bagaimana Ibu Mida bertanggung jawab terhadap komitmen dalam menjalankan rencana Ibu Mida? Tentunya yang akan saya libatkan di sini ya Bu ya, pastinya saya akan melibatkan rekan-rekan guru, murid, dan saya akan dan komitmen saya kedepannya saya akan tetap memantau perkembangan murid saya. Apakah dengan melakukan eksperimen murid saya akan lebih mudah memahami pelajaran yang saya berikan. Rencana dan ide yang sangat bagus, Bu. Oke. Terakhir Bu Mida, sedikit bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Alhamdulillah Bu, lega sekali karena Ibu sudah berbagi dengan saya dan saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sempat saya alami di dalam kelas Bu. Alhamdulillah Bu Mida, saya rasa perbincangan ini sungguh luar biasa ya, dan saya harap Ibu Mida ke depannya bisa melaksanakan apa yang Ibu rencanakan ini dengan penuh semangat. Insya Allah Bu, amin. Oh iya Bu ya, oke kita akhiri pembicaraan kita Bu ya. Terima kasih Bu Iba. Iya, sama-sama Bu Mida. Mana Bu Iba, apakah tadi proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah menurut saya prosesnya tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Ya, tentu saja boleh Bu. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu yang pertama menanyakan tujuan, kemudian yang kedua identifikasi permasalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta. Betul. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu,
ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan Alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi masalah, Ibu sudah mengarahkan coaching untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching, artinya Ibu sudah mencapai kompetensi present atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kedepannya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kedepannya setelah melaksanakan coaching hari ini, saya ingin lebih memperdalam lagi tentang Alur Tirta dalam proses coaching, sehingga nantinya dalam melakukan coaching baik itu terhadap teman sejawat maupun terhadap murid saya, hasilnya lebih baik lagi. Baik Bu, wah luar biasa sekali. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang Alur Tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Baik Bu, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dengan saya dan saling sering. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Mida, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Iba, alhamdulillah Bu baik. Nah Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga sehat Bu. Oh ya Bu Mida, hari ini mau melakukan proses coaching sama Bu Eri ya? Iya betul sekali Ibu Iba. Oh ya, sebelum proses coaching ini Bu, ada sedikit yang perlu kita diskusikan. Boleh ya Bu Mida? Ya oke boleh Bu, silakan Bu Iba, tentu saja boleh. Oke, nanti Bu Mida dalam coaching ini akan berperan sebagai coach dan Bu Eri sebagai coachnya ya Bu. Dan nantinya dalam kegiatan coaching ini saya akan ikut mengamati, akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum. Lalu kemudian saya juga akan mengamati apakah Bu Mida itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Ibu Eri sebagai coach. Nah Bu Mida, saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coach, apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Mida. Jangan sampai lupa Bu Mida ya, nanti coachingnya harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah sebelum dilaksanakan proses observasi Bu Mida, saya ada pertanyaan nih Bu, untuk Bu Mida. Boleh saya sampaikan pertanyaannya Bu Mida? Ya tentu saja boleh Ibu Iba, silakan. Oke. Pertanyaannya begini Bu Mida, kompetensi apa nih yang ingin Bu Mida kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu Iba yaitu yang pastinya tentang kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan penuh, dan yang terakhir yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, baik. Berarti Bu Mida ingin mengembangkan 3 kompetensi inti dari coaching. Ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya nih Bu Mida, yang lebih spesifik yang Bu Mida ingin kembangkan itu kompetensi yang mana menurut Bu Mida? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan ada 2 Bu ya. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Oke. Yang lebih spesifik yang Bu Mida ingin kembangkan itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya? Iya Bu. Nah, Bu Mida, berikutnya indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu Mida?
indikator ketercapaian yang akan saya lihat, yaitu apakah Koci sudah bisa mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan Koci juga sudah memiliki rencana aksi atau rencana ke depan ya, nanti apa yang akan dia lakukan. Seperti itu mungkin Ibu Iba. Oke, baik. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat Koci sudah bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Dan Koci juga memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya, Bu Mida? Iya, betul sekali Bu Iba. Baik Bu Mida, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Nanti silakan Bu Mida melaksanakan proses coachingnya. Saya akan mengamati Bu Mida lakukan dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coachingnya Bu Mida selesai, kita kembali lanjutkan ngobrol-ngobrol kita lagi ya Bu Mida. Oke, siap Ibu Iba, siap. Oke, silahkan Bu Mida melakukan proses coachingnya. Baik Bu Iba, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Mida. Assalamualaikum Bu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Alhamdulillah. Kemarin Ibu Eri sempat menelpon saya, katanya mau menyampaikan sesuatu. Apa tuh Bu? Iya, benar sekali Bu. Begini kan sekarang ini kita dituntut untuk membudayakan positif di sekolah kita. Nah, itu masalahnya Bu, karena di sekolah saya itu pelaksanaan budaya positif itu masih kurang maksimal Ibu. Oh, jadi menurut Ibu penerapan budaya positif di sekolah Ibu masih kurang maksimal ya? Iya, betul sekali Ibu. Mengapa Ibu Eri beranggapan demikian? Hal ini saya beranggapan seperti itu karena saya lihat di daftar catatan piket setiap hari, ternyata masih ada siswa kami 1-2 yang masih terlambat. Kemudian masih ada anak-anak yang ada catatannya tidak melaksanakan piket. Kemudian di kelas saya itu masih ada murid yang tidak melaksanakan keyakinan kelas. Oh iya Bu, jadi di sekolah Ibu Eri itu masih ada murid-murid Ibu yang terlambat ke sekolah, masih ada juga yang tidak melaksanakan piket, serta masih ada murid yang tidak mematuhi atau melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, menurut Ibu Eri, cara apa yang Ibu bisa lakukan agar murid-murid di sekolah Ibu menjadi seperti yang Ibu Eri harapkan? Jadi rencana saya yang pertama itu saya akan mensosialisasikan di setiap upacara pada saat saya jadi pembina upacara, kemudian memberikan bimbingan khusus kepada murid-murid kami yang masih terlambat ke sekolah, kemudian mengenai keyakinan kelas yang masih ada murid-murid yang tidak melaksanakan. Saya akan berdiskusi dengan mereka untuk membuat konsekuensi, apa konsekuensinya jika mereka langgar tentang keyakinan kelas yang mereka susun sendiri. Iya Bu, bagus sekali rencana Ibu ya. Salah satunya itu mensosialisasikan di saat upacara bendera. Kemudian memberikan konsekuensi terhadap murid yang melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Nah, mudah-mudahan Bu ya dengan melaksanakan strategi itu harapan Ibu bisa tercapai. Amin Bu. Nah, Ibu Eri ada lagi cara yang lain yang bisa Ibu rencanakan? Yang saya rencanakan ke depannya lagi itu adalah saya akan meminta teman-teman semua yang ada di sekolah untuk selalu tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada murid-murid wali kelasnya masing-masing agar melaksanakan budaya positif demi kenyamanan sekolah. Oh, jadi intinya Ibu Eri ingin berkolaborasi ya dengan cara meminta bantuan kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Betul sekali Bu, karena tanpa kolaborasi dengan teman-teman semua pihak di sekolah, tentunya penerapan budaya positif di sekolah itu tidak akan berjalan secara maksimal Ibu. Betul sekali ya Bu, jadi di sekolah itu kita harus berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah. Nah, kapan Ibu akan melaksanakan apa yang Ibu rencanakan ini?
Secepatnya Bu, mungkin besok saya sudah mulai. Kebetulan hari minggu depan, besok hari Senin, saya juga yang bertindak sebagai pembina upacara. Kemudian saya juga sampaikan kepada teman-teman untuk saling kerjasama. Wah, rencana yang sungguh luar biasa ya Bu Eri ya. Semoga harapan Ibu bisa tercapai. Apa komitmen Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya? Komitmen saya akan melakukan rencana itu secara berkesinambungan dan terus-menerus. Oke Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah berbincang-bincang dengan saya? Alhamdulillah, tambah semangat Ibu dan semakin yakin untuk melaksanakan rencana saya ini. Baiklah Ibu ya, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Mungkin minggu depan atau kapan-kapan Bu, ketika nanti Ibu sudah menyelesaikan rencana Ibu ini, saya sangat penasaran dengan hasilnya Bu. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Amin, amin. Makasih banyak Bu sudah membantu. Tabe Bu Mida tadi sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Eri. Apakah berjalan dengan lancar coachingnya Bu Mida? Alhamdulillah, coachingnya tadi berjalan lancar Bu Iba. Oke, setelah melakukan observasi coachingnya tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mida. Siap Ibu Iba. Nah, pertanyaan pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Mida? Tadi selama coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapan dengan tahapan alur theta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi-potensi dari si coach untuk menemukan solusi dari permasalahan serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk si coach. Baik, berdasarkan penjelasan Bu Mida tadi, Bu Mida sudah berhasil melaksanakan coaching dengan alur tirta. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya amati ya Bu. Ini ada beberapa catatan saya. Bu Mida tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu yang pertama menanyakan tujuan kepada coaching, lalu mengidentifikasi permasalahan. Kemudian Bu Mida juga sudah memancing coach untuk berpikir membuat rencana aksi. Dan selanjutnya Bu Mida juga sudah berhasil mengarahkan si coach untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab setelah membuat rencana aksi agar rencana aksi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, catatan saya juga Bu Mida, saya sudah mendengar percakapan Bu Mida selama melaksanakan coaching dengan Ibu Eri tadi itu. Ibu sudah kelihatan sangat fokus. Kemudian Ibu Mida juga sudah hadir sepenuhnya, sudah mendengarkan aktif pemaparan coaching, dan juga Ibu Mida sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kedepannya Bu Mida, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu Ibu Iba ya, saya ingin lebih memahami lebih jauh tentang coaching dengan alur tirta supaya saya itu bisa terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah Bu. Baik, luar biasa Bu Mida. Jadi kedepannya Bu Mida ingin berlatih terus-menerus untuk menerapkan teknik coaching dengan alur tirta ini. Semoga kedepannya lebih sukses ya Bu Mida untuk bisa melakukan coaching dengan alur tirta ini. Terima kasih ya untuk hari ini Bu Mida sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Saya akhiri perbincangan kali ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Salibah. Iya. Assalamualaikum Bu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah Bu ya. Jadi hari ini Bu kita akan sedikit berbincang-bincang dengan Ibu terkait Ibu yang akan melaksanakan proses coaching. Jadi hari ini Bu sebagai observer yang ingin saya ingin mendiskusikan beberapa hal terhadap Ibu Eri. Oke Bu? Baik. Jadi yang pertama nanti sebelum saya
Sebelum yang pertama nanti Bu, saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Nah, ada beberapa rubrik yang penilaian yang saya akan Bu ya. Jadi nanti saya akan mengamati kemudian menilai berdasarkan rubrik itu Bu ya. Ya. Adapun rubriknya itu Bu ya, saya akan melihat dan mengamati apakah coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta. Itu yang pertama Bu ya. Ya, kemudian yang kedua bagaimana nanti Ibu sebagai coach dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Dan yang ketiga Bu, saya akan mengamati bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu ya, seperti itu Bu ya. Baik Bu. Dan juga saya akan melihat apakah prinsip coaching sudah berjalan dalam proses coaching tersebut Bu ya. Jadi untuk prinsipnya Bu, seperti yang pertama Bu, kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Oke, siap Ibu. Oke Bu. Siap. Ya. Yang berikutnya nanti Bu ya, sebelum Ibu lanjut kegiatan coaching, saya masih ada pertanyaannya Bu ya. Boleh Bu, boleh. Pertanyaan pertama Bu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada saat Ibu melakukan proses coaching? Baik Bu, jadi saya akan melakukan 3 kompetensi yang saya akan kembangkan. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, fokus, kemudian mengeluarkan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Oke, baik Bu. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Kalau boleh saya tahu dari ketiga kompetensi tersebut, yang mana kompetensi yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yang pertama itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, baik Bu ya. Jadi lebih spesifiknya Ibu ingin 2 kompetensi saja ya Bu ya? Benar sekali Bu. Kemudian yang berikut Bu, terkait dengan indikator Bu. Jadi nanti pada saat coaching, indikator apa saja yang Ibu harapkan? Adapun indikator yang saya harapkan yaitu saya menginginkan coaching nanti bisa mengeluarkan ide-ide atau gagasan-gagasan untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapinya Bu. Jadi begitu ya Bu ya? Iya Bu, iya. Ini kita sudah di ujung sesi ya. Nanti saya juga akan mengamati coachingnya Ibu ya. Setelah proses coaching selesai nanti kita akan berbincang-bincang kembali Bu ya. Kita akan membahas lagi seperti apa jalannya coaching yang Ibu lakukan. Iya, siap Bu, siap insya Allah. Oke, kalau begitu Bu, Ibu silakan panggil rekan Ibu untuk melakukan kegiatan coaching Bu. Iya Bu, iya. Terima kasih banyak. Saya doakan semoga coachingnya berjalan lancar Bu ya. Amin, amin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Ede sedang apa? Ini ulangannya anak-anak saya beresan Bu. Oh ya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu itu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Tumben Ibu datang di kelas saya. Ada Ini apa Bu? saya mau sedikit cerita, mau sharing sama Ibu, boleh kan? Tentu Ibu boleh Bu. Kira ngobrol tidak terlalu lama ya Bu ya? Sekitar 10 sampai 15 menit saja Bu ya? Iya. Mau cerita apa Bu? Ini Bu, sebenarnya saya sedikit ada masalah terkait dengan tugas keseran saya Bu. Begini Bu, belakangan ini saya pusing sekali, betul-betul pusing. Karena saya tidak bisa membagi waktu saya dengan baik dalam mengerjakan tugas-tugas saya di sekolah. Karena Ibu tahu sendiri kan dalam kegiatan PGP kita ini harus menyelesaikan tugas-tugas kita dalam jangka waktu yang telah ditentukan Bu. Dan bukan cuma itu Bu, saya juga di sekolah ada tugas-tugas tambahan yang harus saya selesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan Bu. Oh begitu Bu. Terus apa yang Ibu ingin capai dalam sesi coaching ini Bu? Nantinya dalam sesi coaching ini saya berharap saya bisa meningkatkan kemampuan saya terutama dalam mengelola waktu dengan baik dan seefektif mungkin Bu. Baik. Jadi Ibu ingin bisa mengelola waktu dengan efektif. Betul Bu.
Selama ini bagaimana cara Ibu mengelola waktunya, Bu? Nah, itu dia Bu. Saya belum terlalu bisa dan saya sering merasa kesulitan dalam mengelola waktu untuk mengerjakan tugas-tugas saya yang yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, Bu. Memang Bu, kita seorang guru itu selalu dihadapkan terhadap tugas-tugas yang harus diselesaikan. Ya, jadi kita harus sebisa mungkin dapat mengelola waktu kita, Bu ya. Ya, Nah, betul, Bu. tadi kan Ibu bilang mau meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengelola waktu. Apa yang Ibu rencanakan untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengelola waktunya? Begini Bu, saya memiliki rencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur Bu. Dan saya akan berusaha untuk lebih memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya. Oh iya, jadi menurut Ibu, rencana Ibu itu akan membuat jadwal Ibu ya. Bagus sekali rencana aksi yang sangat jelas menurut saya. Sekarang bagaimana Ibu menjaga komitmen terhadap rencana Ibu ini? Untuk menjaga komitmen saya terhadap rencana ini, saya akan berusaha untuk membuat semacam reminder Bu, agar saya selalu ingat akan tugas-tugas saya yang harus diselesaikan agar tidak menumpuk begitu. Bagus sekali Bu ya. Oke, kedepannya bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana yang Ibu susun ini? Setelah saya melakukan rencana aksi saya, saya akan selalu melakukan refleksi terhadap diri saya Bu, dan kalau bisa saya akan meminta umpan balik kepada teman-teman saya di sekolah. Betul sekali Bu. Itu ide yang bagus sekali Bu Iba ya. Semoga dapat diwujudkan dan Ibu Iba dapat menyelesaikan semua tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Amin, amin. Terima kasih Bu Eri untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang senantiasa tetap disiplin dalam menyelesaikan tugas-tugas kita, Bu. Amin. Baik Bu, makasih. Baik Bu Eri, saya permisi kembali ke ruang guru dulu ya. Silakan Ibu Iba. Terima kasih Bu Eri. Sama-sama Ibu Iba. Assalamualaikum Bu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ibu sudah dari pengamatan saya tadi Bu ya, waktu Ibu melakukan kegiatan coaching dengan coach, saya lihat sudah berjalan lancar Bu ya. Alhamdulillah Ibu. Baik Bu, karena Ibu sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching, saya ada beberapa pertanyaan buat Ibu. Yang saya ingin tanyakan pasca observasi setelah Ibu selesai melaksanakan kegiatan coaching. Iya, baik. Jadi pertanyaan pertama Bu, bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait kompetensi coaching setelah Ibu selesai melakukan kegiatan coaching? Setelah saya selesai melakukan coaching, menurut saya, kalau saya nilai diri saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Yang pertama, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Oke Bu, jadi menurut Ibu sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta ya? Iya. Jadi hasil pengamatan saya Bu ya tadi ya, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar dengan coach. Kemudian juga di mana saya melihat alur tirtanya sudah sesuai dengan alurnya. Selain itu Ibu juga sudah berusaha menggali coach dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga saya lihat coach merespon apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu tanyakan. Dan saya juga sudah melihat bahwa prinsip coaching sudah ada Bu ya. Iya. Ya. Setelah Ibu mendengar pengamatan saya, bagaimana menurut Ibu? Setelah mendengar hasil dari pemaparan Ibu tentang kegiatan coaching yang saya lakukan, jujur saya sangat senang sekali Bu. Ternyata apa yang sudah saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta Bu. Tapi saya masih merasa kurang dalam dan perlu masih latihan dalam melakukan coaching ini, terutama adalah yang mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Baik Bu, setelah selesai proses coachingnya, adakah rencana tindak lanjut untuk kedepannya Bu? Rencana kedepannya pasti ada Bu. Rencana saya yaitu terus berlatih melakukan kegiatan coaching, baik sesama teman sejawat, teman CGP, dan kepada murid-murid saya. Iya Bu, ya. Oke Bu, jadi rencana Ibu kedepannya itu sungguh luar biasa Bu ya. Kita sudah berada di akhir sesi Bu ya. Sempat masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada lagi Bu, sudah Tidak, cukup. ya. Oke Bu, karena sudah cukup, jadi mungkin kita akhiri pembicaraan kita Bu ya. Iya, iya. Oke Bu, Kasih Bu. ya sama-sama Bu Eri.